Shalom adik-adik kelas tengah dan kelas besar. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Nah, hari ini Kak Siska seneng banget, Kak Siska semangat banget karena Kak Siska mau ketemu sama adik-adik semuanya. Nah, tadi kita udah bersama-sama memuji Tuhan, kita udah bersama-sama menyembah Tuhan. Saatnya sekarang kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa dulu adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan telah mengumpulkan kami lagi bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi biarlah Tuhan menyatukan hati kami. Biarlah Tuhan juga memberikan kami telinga yang dengar-dengaran dan hati yang benar-benar fokus dan berkonsentrasi hanya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang raja. Kalau minggu kemarin adik-adik udah dengar cerita tentang Raja Nebukadnezar ya. Nah, hari ini kita mau dengar cerita juga tentang seorang raja yang juga dari Babel. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya siapa namanya? Oke, kasih tahu namanya adalah Raja Belshazzar. Nah, Raja Belshazzar ini adalah cucu dari raja yang kemarin itu siapa? Nebukadnezar, betul banget. Nah, jadi hari ini Kak Siska mau menceritakan cerita tentang Raja Belshazzar yang tidak menghormati Tuhan, yang membuat Tuhan marah. Nah, adik-adik, di suatu malam, Raja Belshazzar mengadakan sebuah perjamuan pesta yang sangat besar yang diperuntukkan untuk para pembesar negeri Babel. Nah, adik-adik tahu nggak berapa orang yang diundang? Ada 1.000 orang. Wow, banyak banget ya adik-adik. Nah, di pesta itu mereka semuanya makan makanan yang enak, mereka minum-minum anggur yang terbaik, mereka semuanya bersukaria di dalam pesta itu. Namun, karena Raja Belshazzar terlalu banyak minum anggur, akhirnya Raja Belshazzar menjadi mabuk adik-adik. Setelah itu, karena dia mabuk, Raja Belshazzar menyuruh para pelayan-pelayan untuk mengambil perkakas bait Allah yang adik-adik tahu nggak biasa digunakan oleh bangsa Israel untuk apa? Ya, perkakas-perkakas itu adalah barang-barang yang kudus, barang-barang yang suci yang biasa digunakan oleh Imam Lewi ketika bangsa Israel sedang menyembah Tuhan, sedang beribadah kepada Tuhan, sedang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, tentunya para pelayan Raja Belshazzar kaget karena barang-barang yang istimewa seperti itu mau digunakan untuk pesta ini. Nah, setelah perkakas-perkakas itu diberikan kepada Raja Belshazzar, lalu mereka mengisinya dengan anggur dan membagi-bagikannya kepada para pembesar yang ada di dalam pesta itu. Tuhan sangat marah, Tuhan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Raja Belshazzar. Nah, adik-adik, di saat Raja Belshazzar semakin mabuk karena minum anggur, Raja Belshazzar melihat jari-jari manusia sedang menulis-nulis di dinding. Lalu Raja Belshazzar menjadi takut, mukanya pucat, benar-benar gelisah akan hal itu. Nah, saat itu Raja Belshazzar menyuruh orang untuk memanggil ahli-ahli jampi, untuk memanggil orang-orang yang bijaksana. Dan kalau mereka bisa membaca tulisan di dinding itu, mereka akan diberikan jubah ungu dan juga kalung emas. Namun tidak ada satu orang pun yang mampu membaca tulisan tersebut adik-adik. Lalu permaisuri datang ke dalam perjamuan itu dan ia berkata, ada satu orang yang dipenuhi oleh roh Allah yang punya hikmat yang luar biasa, sanggup membaca tulisan itu. Adik-adik tahu siapa? Ya, beberapa minggu ini kita udah dengar loh ceritanya tentang tokoh ini. Siapa ya? Yap, betul banget. Dia adalah Daniel. Akhirnya Raja Belshazzar menyuruh orang untuk memanggil Daniel. Dan ketika Daniel sampai, Daniel membaca tulisan tersebut.
Wow, ternyata hanya Daniel yang bisa membaca tulisan itu, adik-adik. Nah, tulisan itu tulisan apa sih sebenarnya? Kok cuma Daniel aja yang bisa baca tulisan itu ya? Oke, Kak Siska baca ini buat adik-adik. Tulisan itu adalah Mene Mene Tekel Ufarsin. Yang artinya masa pemerintahan Raja Belshazzar dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Lalu Tekel artinya Raja Belshazzar ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Yang ketiga, terakhir, Peres yang artinya kerajaan Raja Belshazzar dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, adik-adik, ketika sudah mendengar itu, lalu Daniel diberikan jubah dan juga kalung emas. Tetapi di malam itu juga kerajaan Babel, kerajaan Raja Belshazzar tersebut runtuh dan akhirnya direbut oleh orang-orang Media dan juga Persia. Adik-adik, Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, dan kita harus menghormati Tuhan. Kak Siska mau ambil contoh ketika kita sedang beribadah sekolah minggu ya adik-adik. Apa aja sih hal-hal yang gak boleh kita lakukan atau hal-hal yang bisa membuat Tuhan itu marah, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan? Ya, kira-kira apa ya adik-adik? Oke, yang pertama, ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan, semuanya sedang berfokus kepada Tuhan, kita tidak boleh mengganggu teman yang ada di sebelah kita. Kita tidak boleh mengganggu teman kita ketika sedang beribadah. Misalnya, gangguinnya caranya gimana? Toel-toel gini, colek-colek. Terus misalnya adik-adik tiup-tiup gitu, atau membuat suara-suara yang bikin teman-teman jadi gak konsentrasi. Nah, itu juga tidak boleh. Yang kedua, ketika kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang memuji Tuhan, misalnya kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Nah, biasanya kalau lagu pujian itu kita pasti semangat ya adik-adik, kita nyanyinya Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Nah, tapi kita malah nyanyinya kayak gini. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Nah, itu Tuhan tidak suka ketika kita bernyanyi, ketika kita memuji Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga, misalnya adik-adik pernah nggak diminta kakak sekolah minggu untuk bawa kantong persembahan? Pernah? Ya, biasanya kan berdiri di depan, pegang kantong persembahan, terus nanti teman-teman yang lain masukin persembahan ke dalam kantong itu. Nah, misalnya lagi berdoa, semuanya lagi berdoa, terus kita di depan pegang kantong persembahan sambil dimain-mainin, diputer-puter, digoyang-goyang gini. Memang sih teman-teman kita, kakak-kakak sekolah minggu kita tidak lihat, tapi Tuhan lihat, dan itu artinya kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, ketika kita sedang beribadah, kita harus benar-benar memfokuskan pikiran kita, mengarahkan pandangan kita, hati kita benar-benar untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, jadi kita harus selalu menghormati Tuhan yang kudus. Oke adik-adik, cerita sekolah minggu hari ini sudah selesai. Dan ayat hafalan kita minggu ini terambil dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 bagian A. Yang bunyinya demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Oke, cerita hari ini udah selesai adik-adik. Sekarang saatnya kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami telah diberikan kesempatan untuk beribadah pada Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan ajarkan kami untuk selalu hormat kepada Tuhan, untuk selalu bersungguh-sungguh ketika kami beribadah pada Tuhan, untuk selalu bersungguh-sungguh ketika kami sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan juga selalu memberikan kami hati
dan telinga yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan biar kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini memang kami juga masih terus berada di rumah karena masih pandemi. Biarlah Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, memberikan kami semangat ketika kami harus sekolah online, ketika kami juga beribadah masih online. Tapi biarlah Tuhan Kau berkati setiap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan juga berkati setiap orang tua kami, Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati keluarga kami, memberikan selalu kami kesehatan, memberikan selalu kami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah selesai beribadah, dan biarlah Tuhan Kau selalu melindungi kami, Kau selalu menjaga kami dan memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.